dulu. Jadi Simpedia itu adalah salah satu proker dari Departemen PSDM SIM UNS. Jadi temanya itu kita ngobrol santai gitu ya. Walaupun topiknya mungkin agak berat sih, topiknya agak berat, tapi kita mengemas dengan santai gitu di live IG gitu. Nah, harapannya bisa menemani teman-teman di waktu senggang teman-teman gitu. Di waktu istirahat teman-teman sambil menunggu maghrib dengan obrolan-obrolan yang berfaedah. Insya Allah gitu ya. Oke, selamat datang teman-teman yang udah bergabung. Iya. Ya. Dan tema untuk Simpedia yang pertama kali ini adalah apa tuh? Menjelajah dunia dengan karya gitu ya. Menjelajah dunia dengan karya. Aduh. Ngeri. Berat. Oke, dan sore ini ya, aku nggak sendiri, aku Arin Nur Fadila selaku moderator pada sore hari ini. Kita udah ditemani oleh dua kakak-kakak kece nih, yang udah berpengalaman sesuai topik yang akan kita bicarain sore ini gitu ya. Yang pertama, aku kenalin aja, ada Mbak Nurdianti. Ya, Mbak Nurdianti itu dari Pendidikan Fisika Angkatan 2017. Saya hello Mbak Yayan. Hai semuanya, hai Arni. Ya, bisa dipanggil Mbak Yayan gitu ya. Dan Mbak Yayan ini sekarang alumni pengurus SIM ya Mbak ya? Ya betul, di Oh tahun iya, betul, alumni pengurus. 2019 dulu kepengurusan di PSDM juga. Iya, PSDM. Ini loh. Ya ini PSDM. Terus reuni PSDM ini, reuni PSDM. Terus juga ada nih kakak yang kedua yang juga akan menemani sore hari kita semua, teman-teman. Ada Mas Muhammad Afriansyah atau yang biasa dipanggil Mas Ian. Saya hello Mas Ian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mas Ian ini dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2017 ya, satu angkatan sama Mbak Yayan, dan juga alumni pengurus SIM. Iya kan Mas? Iya, alhamdulillah juga pengurus SIM. Ya, jadi begini teman-teman. Jadi memang Simpedia ini itu memang khusus untuk anak-anak SIM. Jadi memang kita mewadahi ya anak-anak SIM. Kira-kira ada topik apa sih yang akan kita ganti gitu temanya setiap bulannya gitu. Dan teman-teman boleh request juga nih. Teman-teman juga boleh request. Kira-kira bulan depan kita mau ambil tema apa ya kayak gitu. Aduh, tap love-nya banyak banget. Siapa nih? Langsung aja kita masuk ke topik obrolan kita. Yang pertama, tolong dong Mbak Yayan sama Mas Ian nanti saling kolaborasi aja. Ceritain pengalaman-pengalaman secara singkat aja mungkin. Bisa lomba di luar negeri, bisa menjelajah dunia dengan karya. Nah, dengar-dengar kan Mas Ian sama Mbak Yayan juga sempat satu event bareng nih. Nah, mungkin bisa diceritain. Ayo, silakan Mbak Yayan, Mas Ian. Yayan dulu aja. Ya gitu. Ini Ian karakternya selalu gitu. Mesti oke, aku dulu gitu. Iya dong, kamu dong. Selain reuni PSDM dan pengurus SIM, ini juga sebagai panitia film pada zamannya. Ian ini ketua film 2000 berapa ya? 19 ya? 2019, betul. Alhamdulillah. Satu kepanitiaan. Aduh. Kayak banyak flashback nih. Ya, ini flashback. Benar. Ya teman-teman semuanya, selamat sore dan senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman dan juga ini ada tim dan hostnya ada orang-orang yang pastinya keren-keren sih insya Allah gitu. Dan Simpedia ini satu hal yang menurutku bagus banget buat anak-anak SIM ataupun yang di luar SIM juga bisa dapat ilmu dan kita bisa sharing apa pengalaman kita gitu. Kalau aku sendiri, alhamdulillah pada tahun 2019 udah bisa mengikuti kegiatan. Waktu itu 2019 itu ada 2 kegiatan yang aku ikuti secara internasional. Nah, yang pertama itu juga bareng sama Mas Ian waktu itu di Thailand, Bangkok. Kita satu tim. Jadi
Oke, kita sama-sama mungkin waktu itu mempersiapkan segala keperluan dan juga alhamdulillah di event pertama kita di Thailand itu namanya International Intellectual Property Invention and Technology Exposition gitu. Jadi di situ lomba yang mengangkat, kalau kami sendiri membawakannya tentang teknologi, dan sebenarnya dari sana juga banyak bidang-bidang lain yang ikut juga menyemarakan lomba tersebut secara internasional. Waktu itu kami melaksanakan namanya kegiatan itu kan IPTEX itu di bulan Februari 2019. Dan alhamdulillah waktu itu saya dan Mas Ian satu tim mendapat medali perunggu ya Mas Ian ya. Pak. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau yang kedua di tahun 2019 juga di bulan September waktu itu saya mengikuti kegiatan di Taiwan namanya Taiwan Innotech Expo. Kegiatannya hampir sama, dalam artian sejenis. Kami juga membawakan teknologi, cuma saya dengan tim yang berbeda, udah nggak sama Mas Ian lagi. Dan juga Mas Ian pasti punya pengalaman banyak yang dia ikuti juga, entah di negara-negara lain yang pastinya bisa banyak pengalaman yang bisa di-share juga gitu. Itu dulu sih dari aku. Lanjut Mas Ian. Iya, lanjut Mas Ian. Suaraku kedengeran nggak? Ya, Aman, merdu, sangat merdu. Alhamdulillah. Ya, jadi selamat sore ya teman-teman. Kenalin, nama aku Ian. Mungkin kalau ditanya tentang awal mula bisa ikut lomba itu kenapa yo? Jadi pertama aku itu kan anak Pabelan. Jadi akses anak Pabelan itu sebenarnya karena kita beda wilayah dengan teman-teman yang ada di kampus pusat, jadinya kan untuk berinteraksi dengan teman-teman yang di kampus pusat itu kan lebih sedikit daripada yang emang aslinya dari sana kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya karena aku ikut SIM, jadi di SIM itu circle pertemanannya itu luar biasa baik. Jadi aku bertemu dengan orang-orang yang baik yang mau bantu aku. Jadi awalnya ikut SIM itu juga masih setengah hati, kayak buat ke kampus pusat itu juga kayak gimana ya, agak susah kayak gitu kan. Tapi yang pertama sih yang buat aku pengen tetap ke SIM itu adalah karena itu tadi temennya yang dukung kita tentang nulis kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa berangkat lomba itu karena tulisan tadi, karena karya. Jadi benar banget tema pada sore hari ini bahwa dengan karya yang kita buat ternyata bisa membawa kita untuk keliling dunia kayak gitu. Itu sih, dan alhamdulillahnya dulu itu gini, sempat beberapa kali submit ke perlombaan, jadi nggak sekali ya, nggak mungkin kita kayak sekali langsung lolos itu mungkin juga ada, tapi kebanyakan itu setelah kita nyoba berkali-kali. Dan aku ngitung kayaknya di percobaan ke 8 apa ke 7 aku submit ke perlombaan kayak gitu, dan alhamdulillahnya yang ke 8 itu lolos di internasional kayak gitu. Dan setelah lolos sih senang banget kayak gitu. Dan gimana yo, kalau kalian dapat kabar gembira kayak gitu kan senang ya. Jadi lolos langsung internasional itu senang banget. Tapi ya di satu sisi ketika dengar perlombaannya itu udah nggak di Indonesia, ya ada rasa takut sebenarnya. Wah kok nek kok bahasa Jawa, nanti kalau di sana itu gimana kayak gitu. Jadi sempat menerka-nerka yang enggak juga, tapi alhamdulillahnya karena orang tua juga kasih support, selalu menasihati gimana baiknya ke depannya, alhamdulillah lancar kayak gitu. Dan kesempatan pertama udah kebuka tuh, jadi udah tahu akhirnya bisa lomba lagi ke internasional kayak gitu. Nanti lebih jelasnya di pertanyaan yang lain ya. Terima kasih. Oh, berarti tuh Mbak Yayan ke Thailand
ya ke Bangkok Thailand ya sama Mas Ian itu di tahun 2019. Berarti tahun masih semester 4 ya? Semester 4 bukan, Mbak? Semester Iya betul. semester 4. Waduh, hampir semester 4 Tapi ya, itu hampir semester. persiapannya Ya. dari semester 3 ya. Wow, gimana Mungkin tuh dari persiapannya? Nah, nanti kita bahas dari pertanyaan selanjutnya. Makin bikin kepo ya, teman-teman. Jadi Mbak Yayan itu udah pernah ke Thailand, juga Taiwan. Kalau Mas Ian itu ke Thailand, terus ke mana lagi, Mas? Alhamdulillah ke Taiwan juga. Ke Taiwan Kayak juga, tapi Yayan. beda event. Oh, Iya, beda event sama yang terakhir ke Korea. oh. Aduh, Tapi ada tapinya. Yang ke Korea itu ada tapinya. Tapi tapi nanti apa, ya. Mas? Ya nantilah. Biar penasaran. Waduh. Oke. Terus aku mau tanya nih, Mas. Kenapa sih ya, kalau ada satu pertanyaan besar gitu loh, kenapa sih kita harus mengikuti lomba internasional gitu loh? Apa sih keunggulannya gitu dibanding dengan lomba-lomba tingkat yang lain, mungkin tingkat nasional atau interlokal yang lain gitu? Silakan dijawab, boleh saling melengkapi. Iya, Yayan dulu aja. Udah gantian Ian. Mas Ian dulu. Ya. Oh ya udah, aku ya. Jadi awal mula pengen ikut lomba itu adalah Mama. Maaf, ada motor lewat. Jadi awal mula ikut lomba sebenarnya alasannya simpel sih. Aku pengen banget naik pesawat kayak gitu. Jadi setelah saya hidup kurang lebih 19 tahun, saya tuh belum pernah naik pesawat kayak gitu. Jadi gimana caranya saya bisa naik pesawat tapi ada tujuannya gitu loh, nggak sekedar kita naik pesawat kemana nggak tahu, nggak ada tujuannya. Jadi tujuan yang saya jadiin tujuan di situ adalah itu perlombaan kayak gitu. Jadi awalnya dulu itu gini, aku kan yang tak bilang tadi ya, pas percobaan ke-8 aku submit itu kan lolos ke Thailand. Tapi sebelumnya itu aku juga pernah submit itu ke Riau. Jadi yang masih di Indonesia kayak gitu. Jadi submit ke Riau buat esai kalau nggak salah itu lolos. Nah, aku kan seneng banget. Wah lolos nih ke Riau kayak gitu. Tapi ya itu pas udah seneng, wah aku bisa naik pesawat nih, bisa jalan-jalan ke Riau kayak gitu. Ternyata lombanya itu online. Jadi cuma karyanya yang dijuriin gitu loh, nggak ada presentasi. Jadi nggak mungkin kan aku ke Riau padahal panitianya lombanya online. Lah aku kesana ngapain kayak gitu kan? Itu sempat ngakak juga sih. Wah berarti belum rezeki nih, belum bisa naik pesawat kayak gitu. Jadi kenapa harus ikut lomba itu ya itu. Kalau kamu tipe orang yang belum pernah naik pesawat dan pengen melakukan itu secara istilahnya gratis dan ada tujuannya, bolehlah kalian coba ikut lomba kayak gitu. Dan gimana ya, intinya bukan hanya dinaik pesawatnya itu sih. Jadi ada tujuan yang kamu capai ketika kamu melakukan hal itu, dan salah satunya adalah mengikuti perlombaan. Jadi kan misal kamu pergi ke suatu tempat kan bisa jadi kamu liburan atau ngapain ke rumah saudara kayak gitu kan. Nah itu kan juga tujuan. Tapi kan nggak mungkin aku punya saudara di Thailand. Emang aku siapa kayak gitu kan. Jadi ya itu tujuannya ikut lomba kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus yang kedua baru-baru ini kan di fakultas apa di univ ya, itu kan suruh ngisi Sip Smart ya. Nah, jadi ketika ada kegiatan yang kan ada 4 kegiatan wajib dan yang lainnya tidak wajib. Nah, mengikuti perlombaan ini bisa kalian submit ke Sip Smart, dan kalau internasional itu poinnya 30 kayak gitu. Jadi gede banget. Jadi masa sih kalian nggak mau satu sertif tapi poinnya langsung 30 kayak gitu.
Jadi itu sih kalau yang baru-baru ini alasannya itu baru ngeh gitu loh. Oh ternyata Iya. apa yang tak lakuin 2 tahun yang lalu itu bermanfaat gitu loh ke akademiknya juga kayak gitu. Oke, terus sekarang Mbak Yaya nih, mungkin lebih ditekankan nih Mbak, kenapa ikut lomba internasional? Kenapa nggak lomba? Apa sih kelebihannya gitu dibanding lomba nasional apa lomba nasional atau lokal yang lain gitu Mbak? Ya, oke, siap. Aku setuju banget sama yang Ian tadi sampaikan. Aku juga dulu pertama kali ke Thailand itu juga pertama kali aku naik pesawat. Ya, Oh, senang banget ya gimana yang mungkin dulunya kita nggak pernah kebayang naik pesawat tuh kayak gimana. Terus di semester-semester awal tuh bisa menjelajah pakai pesawat dan itu dibiayai dari kampus atau dari ada yang ngasih biaya lainnya kayak gitu. Tapi kalau selain itu juga yang menurutku jadi suatu pembelajaran sampai sekarang adalah ketika kita melakukan perjalanan itu menurutku menjadi sebuah spiritual journey. Nah, itu tuh menjadi suatu titik-titik perjalanan spiritual kita untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya memang benar-benar apa yang kita inginkan kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena yang namanya kita melakukan perjalanan ke tempat yang jauh, yang itu bukan tempat yang biasa kita datengin, kita kunjungin di situ, kita nggak pernah tinggal sama sekali. Nah, kita di situ tuh dituntut untuk bisa memahami, bisa untuk mempersiapkan di sana tuh nanti bagaimana, di sana mau ngapain, di sana targetnya apa, dan lain-lain. Dan juga ini terkait dengan keyakinan kita ya sebagai umat beragama bahwa bagaimanapun kondisi kita antara di saat kita tinggal di Solo di Indonesia seperti itu ketika kita pergi ke luar negeri juga ternyata banyak hal-hal yang itu ternyata memudahkan kita kayak gitu dan itu mungkin ada kuasa juga dari Sang Pencipta ketika memudahkan urusan-urusan kita ketemu sama orang-orang yang baik yang menolong kita seperti itu yang menurutku menjadi poin pembelajaran terpenting gitu bagi aku. Tapi selain itu, kenapa sih kita harus melakukan perjalanan secara internasional ke luar negeri seperti itu? Ketika kita punya pengalaman luar negeri, international exposure itu, kita bisa melihat sejauh mana sih kemampuan kita, kemudian sudah di tingkat mana level dari mungkin diri kita, kampus kita, bahkan Indonesia di mata negara-negara lain. Nah, di sana kita bisa melihat karya-karya dari orang yang mungkin sebenarnya sudah sangat-sangat expert di bidang apapun itu kayak gitu. Itu memberikan kita banyak pengalaman bahwa oh iya ternyata aku baru di titik ini loh dan aku harus mengejar sesuatu yang lebih lagi gitu. Dalam artian aku harus belajar meningkatkan kapasitasku baik itu di keilmuanku sendiri ataupun di ilmu-ilmu yang lain gitu. Mungkin juga termasuk dengan bahasa gitu. Di mana jujur aku bahasa Inggris sangat-sangat kemampuannya sangat buruk gitu ya. Tapi ketika kita berani buat nge-challenge diri kita ke luar negeri, baik itu secara tim maupun individu, itu akan melatih kita bahwa oh iya ternyata oh iya emang sepenting ini ya kemampuan bahasa. Kita nggak mungkin bisa berkomunikasi, berinteraksi sama orang-orang di sana kalau kita nggak bisa berbahasa kayak gitu. Walaupun udah banyak alat canggih, misalnya pakai Google, pakai apa bisa gitu. Tapi itu jadi meningkatkan motivasi untuk oh ya harus belajar bahasa nih kayak gitu. Dan yang kalau mungkin kita lihat lagi ke UNS gitu ya, pada dasarnya ketika kita ikut lomba internasional, pada dasarnya kita juga membawa nama baik dari kampus kita dan juga Indonesia. Di situ kita bisa menaikkan ranking kampus kita dan juga kalau misalkan di UNS sendiri kan ada UNS menuju ataupun UNS sebagai World Class University. Paling nggak kita sebagai mahasiswa mau berperan sebagai apa gitu kan. Barangkali ada teman-teman yang fokus untuk organisasi, ada yang juga ke achievement, ke prestasi dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, itu menjadi suatu wadah bagi kita untuk oh ya, ini kita untuk ibaratnya apa ya, mengabdi ataupun mengembalikan dan mengangkat nama baik kampus kita, kampus UNS seperti itu. Itu sih yang jadi poin kalau misalnya internasional. Dan pasti banyak hal lain, misalkan keuntungan ketika kita ikut event internasional seperti itu, kita dapat relasi yang pasti tinggalnya internasional, kita kenal banyak orang lagi, kita dapat mungkin channel-channel dan lain-lainnya. Itu betul. Juga aku pengen menambahkan sih, ini mungkin bukan tujuan utama ya, kayak yang dibilang Mas Ian tadi, kalau lomba internasional itu poinnya besar seperti itu, lebih besar daripada lomba tingkat di bawahnya seperti itu.
secara reward kan dari UNS ini ada nih, kalau kita menang lomba kita bisa ngajuin reward. Ada, Ini bukan alhamdulillah. tujuan utama ya teman-teman, tapi mungkin bisa lebih semangat. Aku kemarin kayak lihat, waduh ternyata sebesar ini kalau event internasional gitu ya. Aduh, jadi ya bisalah bisa biar lebih tambah menyemangatin gitu. Ya benar banget. Dan mungkin kalau ada juga yang beralasan buat event nasional kan di kampus emang udah ada pendanaan. Nah, kenapa kita sebagai mahasiswa nggak memanfaatkan itu gitu? Apalagi untuk teman-teman yang udah bayar UKT seperti itu. Biasanya ada juga yang beralasan seperti itu. Mumpung masih jadi mahasiswa, ya mumpung masih jadi mahasiswa. Dimanfaatin tuh kesempatan fasilitas kampus dengan semaksimal mungkin. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin plus-plusnya nih, kan kita harus membahas dari dua sisi ya. Boleh nih Mas Ian atau Mbak Ian tuh cerita dukanya kalau ikut lomba internasional, atau sesuatu yang berat-berat, bukan berat-berat sih, sesuatu yang tantangan lebih lah kalau ketika kita ikut lomba internasional itu apa sih? Mungkin singkat aja, Mas Ian sama Mbak Yayan. Siapa dulu? Aku apa Yayan? Ian. Iya, aku ya. Jadi sebenarnya ketika kita mendapat rezeki itu kita juga secara tidak langsung dapat musibah sih. Karena itu gimana ya? Itu kan juga amanah yang dititipkan Allah ke kita lewat itu tadi perlombaan kayak gitu. Jadi tanggung jawab yang kita emban itu kalau perlombaan internasional itu lebih besar ya. Karena apa? Karena kita kan di sana itu ketemu teman-teman yang dari berbagai negara. Jadi seingatku ya, pas di Thailand itu aku ketemu 15-an negara lebih kayaknya. Jadi benar-benar wah, kok yo eventnya besar banget kayak gitu kan. Tak kirain ya cuma orang Indonesia sama Thailand yang ada di sana, tapi ternyata enggak. Kok banyak banget kayak gitu. Aku ini bukan event Thailand aja, ternyata event internasional kayak gitu. Jadi kesulitannya gini. Yang pertama itu kayak yang dibilang Mbak Ian tadi. Kan kita ke sana itu istilahnya ke luar negeri ya. Nah, pertama itu tentang komunikasi. Dimana ketika kita di sana, nggak mungkin kan kita pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Mana ngerti orang sana kayak gitu. Nah, akhirnya kan kita secara tidak langsung, mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggris kayak gitu. Tapi juga kalau gimana ya, misal nih negara tujuan kamu yang pernah tak alamin aja ya, kan ke Thailand. Nah, itu walaupun kita udah belajar bahasa Inggris kayak gitu, ini di sisi bukan di perlombaannya ya, ketika kita di lingkungan Thailand itu kebanyakan orang sana itu juga tidak paham bahasa Inggris. Jadi nggak mungkin kan kita sok-sokan bahasa Inggris ke mereka yang nggak tahu. Nanti kita malah di apa ya? Mereka kan nggak ngerti kayak gitu kan. Jadi sedikit-sedikit, misal nih kamu ke negara tujuan Thailand, ya udah kamu juga belajar sedikit-sedikit bahasa sana, kayak sawadika kayak gitu kan. Bahasa Thailand ya, nah, kayak gitu. Sawadika itu kan artinya halo, terus kampunkan itu artinya terima kasih kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita belajar beberapa bahasa ketika kita ke sana. Itu yang jadi bukan apa ya, challenge bukannya, tapi challenge buat diri kita sendiri, gimana caranya kita di sana itu well prepare, ngasih yang terbaik, apalagi kita bawa nama Indonesia di sana. Nggak mungkin kan kita sembrono kayak main-main kan nggak mungkin. Jadi harus benar-benar kasih yang terbaik, apa yang kita bisa belajar di sini kita belajar. Jadi aku itu persiapan ke suatu event internasional itu kurang lebih 6 bulan. Jadi nggak bulan April submit terus pada April ya apa tuh? Mei. April submit terus Mei berangkat kayak gitu enggak. Jadi 6 bulan sebelum event itu aku udah siapin kalau di sana itu harus gimana kayak gitu. Terus ini masih lama enggak? Aku boleh ngomong lagi ya? Boleh nggak apa-apa, boleh.
Terus yang kedua itu adalah tentang itu perlombaannya. Jadi ketika di sana kita kan ketemu dengan dewan juri ya. Jadi di perlombaan itu kita ketemu dengan beberapa dewan juri yang paham tentang bidang yang kita sedang lombakan. Nah, kalau yang seringnya aku lomba itu kan tentang teknologi. Jadi tentang iptek. Kita itu sering buat semacam alat atau prototipe kayak gitu untuk dilombakan. Jadi ketika di sana itu kita juga harus prepare nih kemungkinan dewan juri tanya ke kita itu tentang apa aja sih alat kita itu yang masih mereka mungkin jadi kelemahan di kita itu malah yang kita pelajari. Jadi misal nih, ketika ditanya apakah alat yang ini bisa digunakan, padahal kita kesananya itu masih bawa semacam prototipe, kita kan nggak bisa mensimulasikan kan, karena masih berupa prototipe. Jadi ya kita jawab semaksimal mungkin. Misal still development, jadi masih dalam pengembangan. Jadi kalau kita ngasih jawaban yang bagus, mereka itu udah selesai. Kalau kita nggak ngasih jawaban, mereka itu malah tanya terus. Jadi di perlombaan itu beberapa hal yang mungkin terjadi ketika penjurian. Salah satunya kan itu tadi ditanyain dewan juri. Kita itu juga harus prepare sebelum berangkat ke perlombaan. Kita itu udah buat semacam list pertanyaan lah kayak gitu yang mungkin bakal ditanyain dewan juri ke kita kayak gitu. Dan itu bukan hanya di perlombaan internasional ya, di nasional pun seperti itu. Cuman kalau di internasional kan nanti kalian kan ke-challenge nih sama pertanyaannya. Misal dewan juri kan ngomongnya pakai bahasa Inggris, kita juga harus mikir Budi Niki ngomong apa sih kayak gitu kan. Jadi ternyata dia tanya kayak gitu, masih harus mikir. Aku juga gitu, ketika dewan juri tanya, aku itu juga nggak langsung paham dia itu tanya apa, karena kan kosakata yang ditanya itu kan banyak, jadi masih tak terjemahin dulu di kepala. Tanya ini ternyata, ya udah, ketika udah paham pertanyaannya, kasih jawaban terbaik yang bisa kita berikan kayak gitu. Kesulitannya kayak gitu. Tambah seru nih. Mbak Yayan, gimana Mbak Yayan? Challenge-nya nih kalau lomba internasional atau nggak dukanya sih, tapi sesuatu yang perlu dipersiapkan banget lah. Apa itu Mbak? Oke, benar banget tadi yang Mas Ian juga sampaikan gitu. Emang lebih, bukan duka tapi lebih challenge dan juga Ya, menjadi challenge satu ya. hal yang harus kita persiapkan gitu. Karena kalau ngomongin suka duka, kalau menurutku ketika kita udah bisa lomba ataupun ikut event apapun internasional dan kita bisa kembali, apalagi kembalinya itu bisa bawa medali, bawa hadiah dan lain-lain gitu, menang, itu semuanya kayak terbayarkan menjadi suka semua. Dan yang menjadi catatan emang bagiku kita harus memahami negara mana yang mau kita tuju gitu. Ini ada sedikit cerita yang waktu aku di Taiwan sendiri, timku itu kan mempersiapkan beberapa seperti perlengkapan makanan dan lain-lain yang niat hati tujuannya untuk menghemat dan bisa makan dengan makanan yang halal dari Indonesia. Tetapi ketika ternyata ada regulasi di sana yang kita belum tahu gitu, yang harus kita ikuti. Nah itu waktu itu ada regulasi kita tidak boleh bawa makanan dari jenis daging dan lain-lain. Akhirnya makanan yang berbau daging, ampun ya, disita semua daripada kita kena denda. Akhirnya merelakan itu. Itu iya, betul. yang ya harusnya kayak menyayangkan. Tapi ya akhirnya ya udah kita membawa yang emang boleh dibawa masuk bandara dan kita beli kemudian nyari di sana. Dan kadang yang menjadi tantangan juga ketika kita di luar negeri, apalagi yang dominan ataupun Islamnya minoritas kayak gitu ya. Di sana kita di-challenge banget nih buat menjalankan ibadah sesuai dengan yang kita yakini itu dengan baik, dan juga barangkali yang menjadi tantangan tapi juga menjadi hal yang menyenangkan juga biasanya tuh hunting masjid di daerah-daerah di luar negeri itu kayak gitu. Itu kadang memang susah, tapi ketika udah ketemu jadinya kita lebih senang lagi kayak gitu sih. Tapi kalau emang dan kalau terkait perlombaan itu sendiri emang kita harus memahami lomba apa yang kita ikutin dan bagaimana persiapan untuk
bisa kita paling nggak dapetin sesuatu dari lomba itu kayak gitu, entah itu sebagai juara 1, 2, 3 ataupun apapun itu gitu. Dan emang kadang yang bikin apa ya deg-deg banget itu ketika udah penjurian gitu, nunggu hasilnya bisa nggak menang enggak ya gitu, karena udah pasrah gitu sih. Oh, mungkin karena effortnya lebih kerasa ya, udah sejauh itu dari Indonesia, apalagi prepare-nya berbulan-bulan gitu ya kan. Eh, ya bener, deg-degannya lebih lebih kerasa gitu ya. Mungkin Dan kalau biayanya gitu aku kan udah bisa, banyak. uh, mungkin kalau aku bisa menambahkan sedikit yang harus dipikirkan gitu ya teman-teman sebelum memutuskan untuk lomba ke luar negeri itu tetap tentang dana seperti itu. Nah, ya tetap kita harus memberikan apa ya, bukan ekstra budget sih, tapi setidaknya dana cadangan lah ketika kita berangkat ke luar negeri, karena jauh dari keluarga seperti itu dan kita juga belum tahu sepenuhnya nanti kondisi di sana seperti apa. Nah, mungkin bisa teman-teman persiapkan nih gitu sambil mungkin menunggu pandemi selesai sehingga kita bisa terbang lagi bersama-sama kayak gitu. Amin. Nah, amin. Udah kangen ya, Mas Ian, Mbak Ian udah kangen. Banget banget, Udah kangen makan makanan pesawat. kangen jalan-jalan lagi. Oh iya, iya sih. Terus ngomongin tadi, kita nyinggung sedikit soal dana juga tadi Mas Ian sama Mbak Ian juga udah sempat bilang kalau persiapannya sampai berbulan-bulan. Nah, sebenarnya apa aja sih yang perlu yang dipersiapkan? Mungkin bisa dijelasin secara garis besar aja tahap-tahapannya ketika kita oke, kita mau ikut lomba, apa yang harus kita lakuin? Tahap-tahapannya apa aja sampai berangkat dan pasca berangkat. Nah, mungkin bisa dijelasin saling melengkapi gitu? Oke, Oke, mungkin siapa dari aku. dulu? Oke. Ya, Mbak Ian dulu, Mbak Ian Iya. dulu. Benar. Yang namanya segala sesuatu yang kita tuju emang harus kita persiapkan dengan baik. Apalagi ketika kita mau mengikuti lomba internasional. Nah, kalau dari pengalamanku sendiri, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama emang kesiapan dari jiwa kita, mental kita. Dan mungkin ketika kita mau menuju lomba itu kan banyak tantangan yang harus kita hadapin. Dari mulai bener nggak sih orang-orang yakin kalau kita itu mau berangkat dan kita bisa berangkat kayak gitu dan kita mungkin pulang bisa menang, dan itu perlu kesiapan jiwa tersendiri gitu, kesiapan batin. Dan mungkin kalau misalkan ada oh ya kita masih kuliah kayak gitu, gimana nanti kuliahnya ditinggal atau kita masih ada organisasi amanah yang harus diselesaikan kayak gitu, itu menjadi challenge gitu untuk kita persiapkan baik-baik. Dan kalau selain dari diri kita sendiri, emang kalau misalkan kita ikut lomba dan itu masih terkait dengan kampus, kita perlu ada beberapa hal yang kita persiapkan seperti pengajuan surat izin, surat tugas kayak gitu. Dan juga kalau memang kan kita perlu dana pastinya gitu ya, kita bisa misalkan mengajukan dari kampus dan itu butuh waktu dari mulai pengajuan proposalnya dan juga sampai menonton RAB dan lain-lain sampai akhirnya kita bisa mendapatkan dana yang kita ajukan ataupun yang di ACC. Dan selain itu juga untuk kegiatan internasional kita harus menyiapkan surat yang kita ajukan ke kementerian apa ya namanya, luar negeri atau apa ya aku lupa. Iya, Yang untuk perjalanan luar negeri itu ya Mbak ya? perjalanan luar negeri kayak Ya. gitu. Itu juga butuh waktu gitu. Itu harus kita siapkan secara berkas-berkasnya karena kita masih dari kampus. Kecuali kalau teman-teman pergi ke luar negeri ikut event atau apapun dari mandiri, udah dari kanal sendiri mah Oh berangkat iya. aja, nggak usah mikirin Besok berangkat ya? keperluan proposal dan lain-lainnya kayak gitu. Dan barangkali juga mesti menentukan dan sebenarnya menata dan mengatur ini keperluannya di sana apa aja, habisnya berapa, dari mulai itinerary-nya, terus juga keuangannya, semuanya perlu dipersiapkan. Terus juga dari pendanaannya, apakah dari sumbernya nanti kampus atau dari pemerintah daerah gitu. Waktu aku ke Thailand juga sempat alhamdulillah mengajukan ke pemerintah kabupatenku, itu bisa. Dan itu emang ada dana tersendiri untuk rakyatnya, untuk warganya yang mau ke luar negeri ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan lomba kayak gitu, itu bisa diajukan. Dan juga selain dari dana juga pastinya kita menyiapkan nanti di sana kegiatannya mau ngapain aja, kita tinggal di mana gitu, kita harus menentukan itu semua. Dan kalau ngomongin sedikit tentang kepulangan ataupun di akhirnya, pasti kalau kita mengajukan dana itu di akhir kita harus melakukan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban. Dan ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk
apa aja sih yang harus dilaporkan, yang dipertanggungjawabkan itu, dan apa yang dipersiapkan berkas-berkasnya, apa aja yang dibutuhkan, mungkin dari kwitansi, dari surat tugas yang diketahui oleh pihak penyelenggara dan lain-lain kayak gitu. Itu sih mungkin sedikit. Mas Ian silahkan menambahkan. Ya, Mas Ian mau menambahkan? Siap. Kalau dari aku ya, ketika ketika kita mau prepare ke luar negeri, yang pertama itu restu orang tua ya. Tuh. Jadi nggak mungkin kita berangkat tanpa restu dari bapak sama ibu. Jadi usahakan kalau kalian mau kemanapun itu minta restu sama orang tua. Dan kalau dalam tahap itu orang tua mungkin masih setengah hati mengizinkan, kalian coba yakinin orang tua kalian seberapa besar manfaat kalian ikut perlombaan internasional ini. Walaupun memang tantangannya besar dan orang tua itu kan memang kalau anaknya pergi jauh banget kayak itu kan agak enggak rela ya, kayak nanti nek nang kono piye kok bisa jauh. Nanti kalau di sana gimana kayak gitu kan. Nah, akhirnya kan kita harus meyakinkan lagi dan lagi tentang manfaat yang kita dapat ketika ikut perlombaan ke orang tua agar orang tua mengizinkan. Pertama itu. Terus yang kedua adalah itu tadi berkas yang harus kamu siapin ketika ke sana. Itu kalau kalian masih di lombanya masih di daerah ASEAN, maksudnya Asia Tenggara, itu kalian cukup nyiapin paspor kayak gitu. Tapi nanti kalau kalian udah keluar dari Asia Tenggara, kalau yang udah pernah tak lakuin sih ke Taiwan, itu harus pakai visa juga kayak gitu. Jadi harus membuat paspor dan visa kayak gitu, tergantung negara tujuannya ya kayak gitu. Dan untuk membuat paspor sama visa kan juga harus ada dana kayak gitu. Dan ketika fungsinya gini, paspor itu ketika kalian di luar negeri itu sebagai istilahnya tanda pengenal kalian ya. Iya, identitas kalian bahwa kalian itu bukan warga negara sana dan kalian di sana itu sebagai orang yang sedang melakukan kegiatan kayak gitu. Terus visa. Nah, visa itu gini. Ketika kamu buat visa, kamu itu juga bakal disuruh melampirkan tabungan yang kamu punya. Itu kalau nggak salah minimal 5 juta apa berapa itu kalian cetak dalam bentuk rekening koran untuk membuat visa. Itu fungsinya apa? Jadi negara Indonesia itu juga ke warga negaranya bener-bener gimana yo, mikirin misal kamu ke luar negeri tapi di saldo ATM itu cuma ada 200.000 kayak gitu kan, nggak mungkin kan ya kayak gitu ya. Jadi itu juga benar-benar negara ternyata udah memikirkan sampai ada batas berapa minimal uang di saldo kita agar kita bisa buat visa kayak gitu. Itu fungsinya adalah ketika kita di sana kita itu tidak kekurangan uang kayak gitu. Iya kan, bener gak? Iya kayak gitu. Itu sih yang tentang berkasnya kalau mau ke sana. Terus kalau kalian lewat UNIF, jadi kalian itu harus ngajuin pendanaan. Jangan sampai nggak ngajuin pendanaan. Jangan sampai pakai uang kalian sendiri kayak gitu. Soalnya UNS itu mempunyai sumber pendanaan untuk teman-teman yang mau mengikuti perlombaan. Jadi bisa diajukan ke fakultasnya atau mungkin langsung ke Mawaf pusat ya. Bener nggak Mbak Yayan? Yaitu. Iya betul. Ya betul. Terus yang terakhir nih, yang terakhir adalah ketika kalian ikut perlombaan dan kalian itu dalam sebuah tim, usahakan kalian cari orang atau di timnya itu benar-benar saling melengkapi. Jadi yang namanya kerjasama itu enggak harus kerjanya sama. Jadi misal 4 orang, yang satu mengurusi pendanaan, yang satu mengurusi bagian karya tulis, yang satu bagian desain dan pembuatan prototipe, yang satunya jadi tour guide atau dia yang nyari lokasi-lokasi di sana. Itu penting banget. Dan itu memang kayak yang tak bilang tadi, persiapannya memang enggak 1-2 hari, tapi sampai 6 bulan dalam rangka kita bangun chemistry, gimana tim ini ketika di sana itu enggak pecah gitu loh, tetap solid, tetap membantu satu sama lain. Jadi ketika temannya ada yang kesulitan, siapa yang mau bantu?
Allah pasti jagain, tapi kan lewat perantaranya ya teman tim kita itu kayak gitu. Jadi usahakan kompakan kerjasama timnya dulu sebelum kalian berangkat. Kalau dirasa timnya itu masih egonya besar semua, mending kalian bermuasabah diri dulu kayak gitu baru berangkat. Takutnya di sana nanti pisah-pisah. Itu sih. Iya, betul. Karena persiapannya panjang dan banyak yang harus dipersiapkan. Terus pas di sana juga nggak cuma sehari 2 hari ya, Mas Mbak ya. Jadinya tim itu harus penting banget sih, benar. Oh iya, ini teman-teman yang baru bergabung mungkin ya kaget, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok SIM tiba-tiba nge-live. Jadi teman-teman tuh datang ya, welcome to Simpedia season pertama. Jadi Simpedia itu adalah salah satu proker dari Departemen PSDM SIM UNS. Jadi di Simpedia nanti teman-teman SIM akan bercerita, bisa dari alumni SIM, anggota SIM maupun pengurus SIM tentang suatu topik yang seru gitu ya. Mungkin topik-topik berat tapi kita obrolin secara santai aja gitu sambil menunggu waktu rehat kalian, sambil nunggu maghrib gitu teman-teman. Yeah. Dan nggak kerasa sih, ini hampir 1 jam kita ternyata udah nge-live bersama tuh Mas Ian dan Mbak Yayan. Tapi aku masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kalau oh iya, mungkin teman-teman ada yang tanya, tahu info lomba luar negeri dari mana? Mungkin cara gampangnya ya, teman-teman bisa lihat nih, buka IG-nya SIM UNS, terus di-scroll, ada info-info prestasi. Nah, itu bisa dilihat mana nih yang event-event luar negeri. Terus take a point aja, karena kebanyakan event luar negeri itu diselenggarakan secara tahunan. Jadi bisa teman-teman prediksi nih, kira-kira timeline-nya gimana ya? Kalau bulan Maret berarti, setidaknya 6 bulan sebelumnya, berarti bulan September, Oktober kita harus mulai mempersiapkan kayak gitu. Biasanya udah open registrasi juga dari tim lombanya gitu teman-teman. Terus bahkan pandemi juga beberapa event dilaksanakan secara online tuh, mumpung bisa lomba internasional online gitu. Ya siapa tahu ada yang berminat teman-teman semuanya. Oh ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Salah satunya ini, misal bukan disuruh milih sih, kalau boleh tahu, Mas Ian dan Mbak Yayan, satu negara yang pengen banget dikunjungi gitu. Kalau bisa ya dengan karya juga gitu bisa ke sana. Negara mana nih? Dan alasannya dong, Mas Ian dan Mbak Yayan. Silahkan. Siapa dulu? Pada diem semua. Yayan dulu aja. Mbak Yayan. Ini cuma satu negara ya, padahal sebenarnya masih banyak list negara yang pengen dikunjungi. Aduh. Kalau bisa semua negara kayaknya. Satu dulu yang paling. Itu aku pengen ke Inggris, insya Allah ya, semoga ada kesempatan ke sana, baik itu nanti dengan perlombaan atau barangkali bisa belajar di sana atau seperti apa. Itu dulu deh. Mana Mbak? Tadi di mana Mbak? Inggris. Di mana Mbak? Di Inggris. Oh di UK. Alasannya apa Mbak? Satu dong alasannya gitu. Alasannya kenapa? Kenapa milih UK? Menurutku ada beberapa bidang studi yang di sana cukup bagus yang pengen aku pelajari sih. Itu kalau terkait pendidikan. Bantu kita aminin ya teman-teman. Amin. Oke, amin. Sebelum Mas Ian jawab negara yang pengen dikunjungin, apakah mungkin pengen punya doi di sana atau apa? Teman-teman yang nonton bisa bantu tap love-nya dong. Ayo diramein tap love-nya. Yuk, tap love-nya guys, tap love-nya. Oke. Nah, sekarang giliran Mas Ian deh. Negara mana, Mas? Kalau aku sih ke Mekah itu di mana? Di Arab, Saudi. Iya, di Arab Saudi, pengen ke sana. Alasannya kalian juga tahu kenapa. Iya. Oh, gitu. Paling pengen ke sana itu. Semua umat muslim juga kayaknya pengen ke sana. Ranahnya bukan dengan karya ya, tapi ini tidak cerita kayak gitu. Dan kalau dengan karya, kalau dengan karya ini aku nggak matok sih sebenarnya mau pengen ke negara mana, tapi alhamdulillahnya kesempatan yang udah dikasih Allah, ya udah aku berangkat kayak gitu. Yang pertama kan aku udah bisa ke Thailand, terus alhamdulillahnya bisa ke Taiwan juga kayak gitu. Terus yang terakhir tadi yang tak ceritain pas ke Korea ini, nah jadi ada tapinya kan tadi. Jadi rentang lomba yang di Taiwan sama Korea itu cuma seminggu kurang lebih. Jadi ketika aku balik dari Taiwan ke Indonesia itu
berangkatnya teman-teman timku yang ke Korea Selatan ini cuma seminggu. Jadi aku nggak sempat untuk apply visanya karena waktunya terlalu mepet. Akhirnya yaitu nggak bisa berangkat kayak gitu. Tapi karena kita tim, kayak yang saya tak bilang tadi, karena kita tim, jadi walaupun satu nggak berangkat, itu 4 temanku yang lain itu kan tetap berangkat dan mereka itu membawa hasil yang baik kayak gitu. Dan walaupun aku nggak berangkat, tapi peranku di situ itu kalau di perlombaan kan di sertif ya, di sertifnya itu tetap ada kayak gitu. Jadi karena gimana pun kita udah membangun chemistry dan kesulitan di tim, walaupun ada 1 atau 2 teman yang nggak berangkat karena keuangan atau karena tadi rentan waktu, kita tetap bisa kerjasama kayak gitu. Ini moderatornya munyir-munyir ya? Iya nih, waduh, kok Hilang. malah. Moderatornya hilang. Mana nih Sim? Moderatornya hilang Ada guys. udah tinggal bentar lagi ya Yan? Gimana? Tinggal bentar lagi ya sebenarnya. Amin. Nah, Sedih banget. Tadi aku yang live ya. iya betul. Kenapa? Aduh, nggak tahu. Tiba-tiba, ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Terus apa lagi ya? Nggak kerasa Oh iya, udah jam teman-teman. berapa? Iya, udah 1 jam. Padahal tadi tuh alokasinya itu cuman maksimal 45 menit. Ternyata ini udah hampir 1 jam. Dan kita juga mau memasuki waktu maghrib. Oh iya, buat teman-teman, ada yang tanya di kolom komentar juga tadi. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Jadi mungkin belum sempat terjawab. Kita tadi udah open ya question itu di lewat Dropbox teman-teman. Dan udah banyak banget pertanyaannya yang masuk. Jadi nanti bisa langsung ditanyain pribadi ya. Saya ke Mbak Yayan atau Mas Ian, boleh? Boleh. Bisa. Gitu. Jadi nanti bisa langsung DM aja di @nurdiayan15 atau di @yanafrian_ gitu ya. Nah, terus sebagai penutup nih ya, sesuai tema kita pada sore hari ini gitu ya, menjelajah dunia dengan karya. Apa sih pesan dari Mas Ian gitu sama Mbak Yayan, quotes gitu yang kira-kira bakal menambah semangat kita buat oke, habis pandemi gas gitu. Apa Mbak? Dari aku dulu nih. Ya, boleh Mbak Yayan dulu. Kalau menurutku yang menjadi poin utama ketika kita ingin melakukan sesuatu adalah niatnya gitu. Untuk teman-teman yang punya karya dan mau berkarya ataupun sedang proses dalam membuat karya gitu, tetap semangat karena di sana ataupun dimanapun banyak tempat yang bisa menghargai, menilai karya kita, dan itu akan membuat kita bisa mungkin memberikan dampak yang lebih. Oh, kita punya karya sesuatu dan karya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi bangsa dan bagi masyarakat seperti itu. Itu sih aja. Ya, bermanfaat seluas-luasnya gitu ya. Mas Ian, silahkan Mas. Ayo. Aku nambahin aja ya. Jadi Boleh. nambahin dari Yayan. Jadi ketika teman-teman sudah meniatkan dalam hati pengen ikut sebuah perlombaan, dalam tahap kalian ke sana emang nggak semulus yang kalian kira ya. Jadi banyak banget halangan, mungkin dari diri kalian sendiri atau dari lingkungan atau dari teman kalian. Tapi kembali lagi, kalau kalian benar-benar pengen kesempatan itu datang, kalian harus buka jalan terus. Nggak mungkin kesempatan itu datang kalau kalian nggak buka jalan. Salah satunya ketika kalau kalian pengen ikut perlombaan, caranya ya dengan ikut itu, submit karya sebanyak-banyaknya. Jadi nanti di titik mana kalian berhasil, berarti itu di titik di mana jalan yang kalian buat itu mulai ketemu sama kesempatan kayak gitu. Terus ketika kalian udah bisa mengikuti perlombaan itu, jangan lupa ini kayak setelah kalian di sana ya, kalian itu bakal merasa kecil, di mana pengetahuan yang kalian bangga-banggakan ketika di Indonesia, ketika kalian ketemu dengan teman-teman di luar negeri, kalian itu bakal merasa kecil. Tapi balik lagi,
karena di sana kita cari pengalaman, kita cari teman sebanyak-banyaknya ketika mengikuti perlombaan. Dulu pas di Thailand, alhamdulillah aku ketemu anak SMP. Jadi anak SMP itu ikut lomba, namanya Bong. Jadi udah kayak saudaraan, kayak adikku sendiri. Jadi aku tiap hari nyamperin stand-nya Bong, kita ngobrol tapi pakai bahasa Thailand, jadi pakai Google itu karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi itu sih senangnya gitu, ketika kita dapat saudara ketika mengikuti perlombaan. Yang terakhir bukan itu, jangan lupa berbagi kayak gitu. Dulu ibuku sempat bilang, kalau kan aku tanya, Bu, kalau aku habis dari sana mau minta oleh-oleh apa kayak gitu. Nah, ibuku itu nggak minta oleh-oleh berupa barang, gantungan kunci ataupun yang lainnya. Oleh yang diminta ibu itu cerita. Jadi cerita itu kan kalau barang kan nggak mesti ada. Kalau cerita itu mesti pasti ada dan nggak mungkin habis, nggak bakal habis kayak gitu. Jadi sore ini pun aku ngasih oleh-oleh ke kalian, yaitu cerita di mana aku di sana itu kesulitannya, suka dukanya, senangnya kayak gitu, tak kasih oleh-olehnya ini berupa cerita kayak gitu. Itu sih kalau saya. Waduh, aduh. Ya kalau ditarik garis besarnya nih, aku juga dulu sempat dengar kalau kita benar-benar sungguh-sungguh gitu ya mengusahakan sesuatu, itu pasti yang kita bakal lihat dari sudut pandang peluang dan jalan gitu. Tapi kalau kita emang nggak maksimal buat usahanya, pasti kita yang selalu ketemu alasan-alasan dan batu kerikil-kerikil seperti itu pasti ada ya, Mas Ian dan Mbak Yayan, termasuk untuk mempersiapkan kita buat berkompetisi di luar negeri. Oke, jadi gitu teman-teman. Ngobrol santai kita pada sore hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung gitu ya. Mungkin ada yang ngikutin dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Juga termasuk Mbak Yayan dan juga Mas Ian. Mungkin sebelum ditutup kita bisa foto bareng, Mbak. Gak apa-apa, foto bareng. Aku foto dulu, aku hitungin ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Sekian dari saya selaku host dalam talk show Simpedia season pertama pada sore hari ini yang berbagi cerita. Oh, Simpedia. Aneh ya. Itu jargonnya. Oh iya. Menarik. Mau bareng-bareng bertiga? Boleh. Kalian jadi nanti kalau aku bilang Sim berbagi cerita, oh, Simpedia, kayak nadanya itu toko sebelah. Ya, siap. Gila ya, oke. 1, 2, 3. Sim berbagi cerita. Simpedia. Aduh, makin ambiar ini nanti. Oh ya, oke. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oh ya, Mbak Yayan, ini nanti kayaknya kalau recordannya nanti kesimpan di Instagram Mbak Yayan, ya kan? Nanti kayaknya habis ini Mbak Yayan bisa pilih opsi download video. Oke, siap. Download video terus nanti biar terdokumentasikan di Instagram sih. Ya, siap. Mas Ian sama siapa tuh, Mas? Sama kembaran. Oke, aku kan ya. Oke. Siap. Yeah. Ya. Dadah.